Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari kami beristirahat malam tadi hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Renungan pagi kita di hari ini diambil dari kitab Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya dalam dua bahasa, yang pertama dalam bahasa Indonesia dan setelah itu saya akan membacakannya dalam bahasa Batak. Demikianlah yang tersurat. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini. Atong marhiras ni roha mahita mandapoton habangsa parasian, asa tajalo talup ni roha, jala asa dapot asini roha hita, bahen pangurupion ditiki halehetanna. Kecenderungan kita belakangan ini kadang-kadang kita melupakan Injil itu sendiri. Baik itu di dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dalam keadaan suka kadang-kadang karena mungkin kita terlalu bergembira, kita melupakan bahwa semua itu terjadi karena kehendak Tuhan. Demikian juga di dalam keadaan duka. Kadang-kadang kita justru menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita hidup dalam kekhawatiran yang tidak berujung. Kita hidup berdasarkan hikmat kita sendiri dan seringkali merasakan kegelapan yang begitu dalam. Kehidupan terasa sangat tidak ada harapan. Karena itu di kitab Ibrani dituliskan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang percaya. Kita dibawa untuk mengetahui dan merenungkan dasar dari kehidupan yang kita hidupi. Kita dibawa pada inti dari iman kekristenan. Karena itu kita dapat hidup dengan penuh pengharapan, meskipun seringkali kita merasa benar-benar tanpa harapan. Karena pada dasarnya harapan kita berdasarkan pada Yesus Kristus. Harapan kita tidak didasarkan pada keadaan, pikiran, bahkan dari perasaan kita. Kita wajib memusatkan hidup kita pada Yesus yang telah berkorban dan turun menjadi manusia. Yesus adalah Allah menjadi terbatas hidup dalam ruang dan waktu untuk hidup bersama-sama dengan kita sebagai umatnya. Yesus hadir di dalam dunia bukan karena keinginan manusia atau bukan karena adanya benih dari Yusuf, melainkan Yesus datang ke dunia ini melalui Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria. Kita perlu mengetahui dan terus merenungkan ketidakberdosaan Yesus. Ini merupakan bagian yang sangat penting dari dasar iman kekristenan. Jika Yesus berdosa, maka tidak ada karya penebusan. Jika Yesus sama seperti kita ini, maka mati di dalam dosa adalah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada orang mati yang dapat menyelamatkan orang mati. Itulah yang dipercayai oleh kita dengan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam kematian maupun hidup di dalam dosa tentu akan menjadi suatu kerugian bagi kita. Oleh karena itu, Yesus menjadi layak dan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Kita dilahirbarukan di dalam Kristus. Kita hidup karena Yesus bukan hanya mati disalibkan mencurahkan darahnya. Dia bangkit dari kematian yang ditimpakan kepadanya. Inilah yang harus terus kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
harus terus menjadi pusat pemikiran kita bahwa kita diselamatkan oleh Yesus karena dosa kita. Namun Yesus mati sebagai orang berdosa. Tentu ini adalah sebagai suatu bentuk kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Oleh karena itu, dengan ayat yang kita renungkan pagi hari ini, hendaknya kita menjadi pribadi yang selalu mau menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, karena pertolongan dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini, kiranya menjadi pegangan di dalam kehidupan kita untuk selalu mau berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan hanya berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi yang telah kami dengar ini. Kiranya kami sebagai pribadi yang mau menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan dan hanya berpengharapan kepada Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dalam segala rangkaian kegiatan kami, agar semuanya berpedoman pada Injil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa kami yang di dalam keadaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara kita sekalian. Horas.